مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ni'matillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari azkar Imam Nawawi di akhir bab ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibaca di akhir bab tentang manasik haji. Walaupun ziarah tersebut bukan adalah manasik tetapi didahulukan ziarahnya atau diakhiri setelah manasik haji daripada ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat di masjidnya Rasulullah dan i'tikaf di dalam raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berziarah ke kota Baqi' atau ke kuburan Baqi' dan ke tempat-tempat yang mana daripada kisah perang Uhud dan perang Fatah, begitu juga Masjid Quba dimasukkan di dalam rentetan manasik-manasik haji. Ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terpenting untuk mendekatkan diri kita dengan beliau dan menguntungkan kita, perjalanan kita mendapatkan hubungan erat dengan Nabi kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada Nabi, kepada umatnya, dan permohonan kita meminta kepada Allah perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak berselawat dan bersalam di dalam perjalanannya. Melihat kota Madinah dengan kebun-kebunannya, dengan lingkungan kota Madinah yang begitu indah, selalu lisan kita berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyelamatkan kita nanti di dunia dan di akhirat dengan banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Pertama-tama masuk ke masjidnya dan biasa membaca doa masuk masjid. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik warzuqni fi ziyarati qabri nabiyina Muhammad. Ya Allah, dengan namamu aku masuk ke dalam masjidmu dengan selawat dan salam kepada nabimu. Ampunilah dosaku, bukalah pintu-pintu dari rahmatmu dan berilah aku sampai mendapatkan ziarah kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang engkau sampaikan para wali-walimu, ahli-ahli taatmu, dan ampunilah aku dan kasihanilah aku, sesungguhnya engkaulah yang tempatnya kami meminta, Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita masuk ke dalam masjidnya, kita sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, lalu mendekati kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghadapi kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarak 4 meter, ya, di hadapan kubur, ya, jauh dari kubur, untuk kita tidak mengangkat suara. Kita bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khiratallah min khalqih, assalamu alayka ya habiballah, assalamu alayka ya sayyidul mursalin wa khatamin nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa ahli baitika wa ala nabiyyin wa sa'ir salihin. Ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummatihi. Yang artinya, aku bersalam kepadamu wahai utusan Allah, aku bersalam kepadamu wahai pilihan Allah dari semua makhluknya, aku bersalam kepadamu wahai kekasih Allah, aku bersalam kepadamu wahai pemimpin para rasul-rasul dan penutup para nabi-nabi. Aku bersalam kepadamu dengan keluargamu dan sahabatmu dan istri-istrimu dan semua para nabi dan rasul dan semua para wali dan salihin. Aku bersaksi engkau telah menyampaikan ajaranmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau telah melakukan amanat yang engkau dibebankan kepada kami, yaitu agama. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umatmu. Fajazakallahu anna. Segala balasan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang termulia bagimu, balasan kepada rasul-rasulnya dan umatnya.
Apabila ada orang berwasiat kepada kita, bapak kita, saudara kita, untuk minta dia nanti kirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam orang itu. Sunnah kita menerima bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita, semoga dia dapat sampai untuk ziarah ke Madinah. Bapak kita belum haji atau saudara kita belum umrah, kita doakan assalamualaikum ya Rasulullah min fulan ibn fulan min fulanah binti fulan, ya, dari wasiat atau pesan untuk dikirimkan salam, maka dia kembali salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia jalan sedikit semeter atau kurang, yaitu bersalam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya Khalifah Rasulullah, dan doa-doanya. Begitu juga setelah itu jalan lagi semeter, yaitu salam kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab ya Amirul Mukminin ya Faruq hadhil ummah. Lalu dia kembali, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, kalau dia ke sono langsung keluar. Zaman dahulu boleh, ya, dia kembali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke belakang, supaya orang yang di depan lewat, kita yang di belakang menghadap lagi ke hadapan kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah ahli sunnah wal jamaah kita, terutama para ahli sufiyah, yang tarikah sufiyah menetapkan fayatawassal bihi fi haqqi nafsih. Boleh kita bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watin tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Kalau Anda mau membaca doa itu, artinya Anda mengartikan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kedudukan Nabi kita Muhammad yang mulia nanti di padang mahsyar yaumul qiyamah. Boleh kita bertawassul kepada Nabi kita, memintakan nanti kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah memberikan dia pangkat yang termulia, syafaatul udma di padang mahsyar yaumul qiyamah. Berdoa untuk anak-anaknya, keluarganya, orang tuanya, sahabatnya, kekasihnya, orang-orang yang memesan salam, kita sampaikan, kita doakan semuanya. Dan banyak permintaan-permintaan dunia dan akhirat kita baca di situ. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ada di depan makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur, kita bertasbih, kita bertakbir, kita bertahlil, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak selawat, dan tutup dengan doa, tutup dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ke raudhah, bainal qabri wal mimbar raudhatun min riyadil, antara rumahku, antara kuburku dengan mimbarku, disitulah katanya raudhah min riyadil jannah. Yang sering hadisnya Rasulullah ngajar di situ, Rasulullah rapat di situ, Rasulullah musyawarat di situ, Rasulullah segala-galanya. Pertama-tama tempat itu tempat semuanya, turunnya Jibril, turunnya sahabat bersama-sama dengan malaikat. Itu tempat mulia sekali, namanya raudhah. Fa yakthir min ad-du'a, banyakkan di situ berdoa. Mumpung dapat duduk di raudhah min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian lewat katanya di tempat kebun-kebunan surga, farta'u, engkau masuk, engkau duduk, engkau mampir. Ha? Qalu ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqul dzikir. Di dalamnya tempat Rasulullah berzikir dengan sahabat pagi, sore, malam, siang, subuh. Tempatnya Rasulullah SAW mengajar, au majalisul ilm, di situ tempat majlis ilmu. Nabi kita mengajarkan sahabatnya bagaimana halal dan haram, bagaimana cara-cara ibadah, cara-cara muamalat. Disitulah ma baina gabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, dia sudah tahu antara rumahku dan kuburku di situ, karena setiap para nabi meninggal dikuburkan di tempat yang mana dia meninggal. Nabi meninggal di dalam kuburan rumahnya, maka dikuburkan di situ. Itulah raudhah min riyadil jannah.
Atau kuburan kita nanti, kubur kita juga imma raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah kalau kita ahli taqwa, ahli istiqamah, ahli taat, ahli ibadat. Kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Majlis ilmu yang kita hadir sekarang ini raudhah min riyadil jannah. Majlis zikir yang kita baca nanti, zikir dari tasbih, tahlil, tahmid, takbir, salawat, istighfar, ratib dan lainnya, itu raudhah min riyadil jannah. Apabila selesai ziarah dari Madinah untuk pulang ke negerinya masing-masing, ya, mereka juga kembali lagi setelah 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, terserah. Setelah dia mau pulang, dia wada' lagi, pamitan lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke masjid, dia duduk lagi, dia biasa tahiyatul masjid, dia ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpamitan, ya, dan berdoa sepanjang-panjangnya dengan tangisan, dengan ya, terharunya kita dapat ya, hadir atau dapat sampai kita berziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulang lagi doa-doa tersebut yang di atas, ya, dan dia pamit kepada Nabi, Allahumma la taj'al hadha akhir al-ahdi biharami rasulik wa yassir lil 'auda ila al-haramain sabilan sahdan bimannik wa fadlik. Ya Allah, janganlah jadikan ini yang terakhir pertemuanku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bisa dapat di dalam haram masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk balik lagi ke Mekah dan ke Madinah untuk dapat ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang mudah. Pemberianmu, anugerahmu, rezekimu yang mana berikan sehat, afiat di dunia dan di akhirat. Pulangkanlah kami dalam keadaan selamat, beruntung, mendapatkan pahala-pahala ke negeri kami dengan aman. Ini kata beliau akhir daripada yang aku bisa kumpulkan daripada zikir-zikir haji, di antaranya ziarah ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini panjang, tapi ada lagi kitabku, yaitu kitabnya Imam Nawawi di dalam manasik haji. Panjang sekali, lebih panjang dari ini. Beliau menyebutkan kalimat demi kalimat dengan doa demi doa. Itu masih banyak lagi yang dia kurangkan atau diringkeskan, tetapi cukup kata beliau ini saja, yang mana aku memohon kepada Allah mendapatkan taufik dan hidayat untuk taat dan ibadah, dan nanti kita dikumpulkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarga kita, orang tua kita di syurganya, amin ya rabbal alamin. Aku telah jelaskan di dalam kitab manasikku yang berkaitan dengan zikir, dengan kesempurnaan bacaan dan doa-doa yang tambahan-tambahan. Lihatlah kitab manasikku dengan baik, dan segala puji dan nikmat dan taufik bagi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ditutup dengan satu kisah yang semua ulama tahu, yang semua aulia tahu, dan ini kisah berulang-ulang diceritakan. Ada seorang Arabi, orang-orang Arabi yang penceritanya namanya Utbi, penjaga kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi mendekat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang, dia bersalam alaihi, assalamu alayka ya Rasulullah. Aku bersalam kepadamu wahai utusan Allah. Aku mendengar satu ayat di dalam Quran. Allah berkata, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Aku mendengar satu ayat di dalam Al-Quran, walaupun mereka telah menzalimi dirinya, berbuat dosa, ja'uka, mereka mendatangi makammu, mendatangi tempat kuburmu, fastaghfirullaha, mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan dia memintakan ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, lawajadullaha tawwabar rahima. Engkau akan dapati Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Dan aku datang di hadapanmu ya Rasulullah. Ya,
di makammu, di kuburmu, astaghfiran min dzambi, aku minta ampun atas segala dosa-dosaku, mustashfi'an bika, aku mengharap syafaatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sebutkan dua bait syair dari pantunnya orang-orang Arab. Ya khaira man dufinat bil ga'i a'dhumuhu, sebagus wahai yang seindah-indahnya dikuburkan di dalam tanah yang mulia ini, tulang belulangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba min tibihinnal ga'u wal akamu, ya, maka harumlah dari sebab ada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harum kota Madinah seperti bunga-bunga ka' dan akam. Nafsil fida'u ligabrin anta sakinuhu, jiwaku menjadi tebusan buat untukmu ya Rasulullah. Anta sakinuhu, engkau tinggal di dalam rumah ini. Fihil afafu wa fihil judu wal karamu, rumah yang penuh dengan kehormatan, penuh dengan kedermawanan, penuh dengan kemurahan Nabi kita waktu dia di alam dunia dahulu. Begitu dia puji-puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang setelah selesai dengan salamnya. Utbi berkata, penjaga masjid atau penjaga kuburnya Rasulullah SAW, aku ketiduran di situ. Aku kenal tuh orang. Tadi dia ziarah berucap begitu. Aku dengar dia. Lalu di dalam tidurku aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si orang yang penjaga kubur namanya Utbi. Aku mimpi Rasulullah di dalam kuburku. Faqala li ya Utbi, wahai Utbi, katanya, ilhaqil Arabi, cari itu orang Arabi, susul dia, cari dia di mana. Fabashshirhu, kasih berita bergembira kepada dia, bi anna Allah taala qad ghufira lahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Itu kisah banyak sekali ulama sufiyah menceritakan tentang seorang Arabi membawa satu ayat sunnah. Kalau kita ziarah membawa ayat tersebut, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mudah-mudahan kita juga diampunin oleh Allah berkah Nabi kita. Kita bertawassul kepada Nabi kita, Nabi yang dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan syafaatul uzma, yang diberikan haudhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan liwa bendera nanti, satu-satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya ada orang kecintaan saya meninggal corona, mau sembayanginnya Isya di Pondok Bambu. Saya berjalan dari sini mau ke sono supaya pas di sono jam 7 sembayangin orang tersebut. Saya minta maaf, kita baca Yasin, baca tahlil Al-Fatihah untuk orang tua kita, untuk bapak kita, untuk semua guru-guru kita. Kita baca Yasin, nanti diterusin sama ustadz kita tahlil Al-Fatihah wa surat Yasin ila arwah walidina wa likum khassah wa matil muslimin wa muslimat aman wa taghashahum birrahmah wal maghfirah yuskinuhum al-jannah ila hadratin nabi. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka